Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 pemateri. Untuk pemateri pertama yaitu Saudari Siti Nurfadila dengan NIM T2018-7106 yang akan mempresentasikan tentang operasi himpunan. Dan untuk pemateri kedua yaitu Fatimah Tuzaro dengan NIM T2018-7117 akan mempresentasikan tentang hukum-hukum aljabar himpunan. Dan untuk pemateri yang ketiga yaitu Saudari Filda Al-Humairo Aslam dengan NIM T2018-7094 akan mempresentasikan tentang dualitas. Ya udah, langsung aja kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila, NIM T2018-7106. Di sini saya akan membahas tentang operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Notasi dari irisan tersebut yaitu A irisan B, yaitu X, di mana X elemen anggota A dan X elemen anggota B. Contohnya, jika anggota himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 dan anggota himpunan B adalah 4, 10, 14, dan 18, maka A irisan B adalah 4 dan 10. Jika anggota himpunan A adalah 3, 5, dan 9 dan anggota himpunan B adalah min 2 dan 6, maka A irisan B adalah himpunan kosong. Selanjutnya yaitu gabungan. Notasi dari gabungan A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen anggota A dan X elemen anggota B. Contohnya, jika anggota himpunan A adalah 2, 5, dan 8 dan anggota himpunan B adalah 7, 5, dan 22, maka anggota himpunan A gabungan B yaitu 2, 5, 7, 8, dan 22. Jika A gabungan himpunan kosong, maka A. Berikutnya yaitu komplement. Notasi dari A komplement sama dengan X, di mana X elemen anggota semesta, X bukan elemen anggota A. Contoh, misalkan anggota S adalah 1, 2, sampai 9. Jika anggota himpunan A adalah 1, 3, 7, 9, maka A komplement adalah selain dari itu, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jika anggota himpunan A adalah X, di mana X bisa dibagi 2, elemen anggota bilangan positif, dan X kurang dari 9, berarti anggota dari himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan 8. Maka A komplement yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya yaitu selisih. Notasi dari A selisih B sama dengan X, di mana X elemen anggota A dan X bukan elemen anggota B, atau bisa juga A irisan B komplement. Contohnya, jika anggota himpunan A 1, 2, 3, sampai 10 dan anggota himpunan B 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A selisih B 1, 3, 5, 7, 9 dan B selisih A, maka himpunan kosong. Untuk anggota himpunan yang 1, 3, 5 selisih 1, 2, 3, maka anggotanya adalah 5. Tetapi kalau yang di depan anggota himpunan 1, 2, 3 selisih 1, 3, 5, maka anggota himpunannya 2. Dan yang terakhir yaitu beda stangkup. Notasi dari A beda stangkup B sama dengan A gabungan B selisih A irisan B, atau A selisih B gabungan B selisih A. Contohnya, jika anggota himpunan A 2, 4, dan 6 dan anggota himpunan B 2, 3, dan 5, maka A beda stangkup B yaitu 3, 4, 5, dan 6. Dikarenakan 3, 4, 5, dan 6 adalah anggota himpunan A atau B, tetapi tidak pada kedua himpunan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Mbak Siti Nurfadila. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah Tuzaro dengan NIM T2018-7117. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum aljabar. Nah, hukum-hukum aljabar ini terdapat 11 hukum.
untuk hukum yang pertama yaitu hukum identitas, yang kedua yaitu hukum nol atau dominasi, dan hukum yang ketiga yaitu hukum komplement, dan yang keempat yaitu hukum idempotensi, yang kelima yaitu involusi, dan yang keenam yaitu penyerapan atau absorpsi, dan yang ketujuh yaitu kumulatif, dan yang kedelapan yaitu hukum asosiatif, dan yang kesembilan hukum distributif, dan hukum yang kesepuluh yaitu hukum De Morgan, dan hukum yang terakhir atau yang ke-11 yaitu hukum 01. Nah, bentuk-bentuk masing-masing hukum tersebut sudah tersedia dalam tampilan. Jadi kapan kita akan menggunakan hukum-hukum aljabar tersebut? Ya saat kita pengen membuktikan bahwa suatu himpunan yang diberikan adalah sama. Maka dari itu kita melanjutkan ke contoh pembuktian hukum aljabar himpunan. Nah, di sini saya akan menampilkan pembuktian hukum identitas, yaitu bunyinya himpunan A adalah gabungan dari himpunan kosong sama dengan A. Bukti: diketahui A gabungan dari himpunan kosong sama dengan A jika dan hanya jika A gabungan dari himpunan kosong superset A dan A superset A gabungan dari himpunan kosong. Nah, selanjutnya ambil sembarang X anggota A gabungan dari himpunan kosong. Berarti X anggota A atau X anggota himpunan kosong. Namun, karena himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, berarti X bukan anggota himpunan kosong. Jadi didapat X anggota A, sehingga himpunan A gabungan dari himpunan kosong superset himpunan A. Ambil sembarang X anggota A, berarti X anggota A atau X anggota himpunan kosong. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena X anggota A bernilai benar. Maka apapun nilai kebenaran dari X anggota himpunan kosong, benar ataupun salah, pernyataan tersebut akan selalu bernilai benar karena dihubungkan dengan kata atau, sehingga didapat A superset A, sehingga didapat himpunan A superset himpunan A gabungan dari himpunan kosong. Dapat disimpulkan bahwa himpunan A gabungan dari himpunan kosong sama dengan himpunan A benar. Baik, perkenalkan, nama saya Filda Lumera Aslam, NIM T 2018 7094. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dualitas. Prinsip dualitas di sini banyak ditemukan pada beberapa situasi. Prinsip ini juga menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda tetapi dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalnya, di negara Amerika Serikat kemudi mobil terletak di depan bagian kiri, sedangkan di Indonesia kemudi mobil terletak di bagian depan sebelah kanan. Nah, dari kedua letak kemudi ini menimbulkan peraturan yang berbeda pada kedua negara tersebut. Peraturan di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan, sedangkan peraturan di Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Jadi konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku juga di Indonesia. Nah, prinsip inilah yang dinamakan dengan prinsip dualitas. Prinsip dualitas di sini juga ditemukan di dalam teori himpunan. Definisi dari prinsip dualitas pada himpunan, misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, operasi irisan menjadi operasi gabungan, operasi himpunan kosong menjadi U, dan U menjadi himpunan kosong. Nah, sedangkan komplement di sini dibiarkan seperti semula. Jadi di sini komplement dualnya tetap komplement. Maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Langsung masuk ke contoh ya. Dual dari A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A adalah A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A. Dualitas ini berarti bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A adalah kesamaan yang benar, dan dualnya dari itu adalah A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A juga benar. Maksudnya di sini, jika dari A irisan B
gabungan A irisan B komplement sama dengan A. Lalu dualnya itu seperti definisinya bahwa S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, terus himpunan kosong menjadi U dan U menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti komplement itu. Jadi kalau A irisan B itu dualnya adalah A gabungan B. Jika A irisan B komplement, maka dualnya A gabungan B komplement, karena B komplement tetap jadi B komplement itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Karena semua pemateri sudah menjelaskan materi masing-masing, kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.